Jumpa lagi di channel saya TSK Tutorial Sembarang Kalir. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin di video-video sebelumnya saya nggak pernah menampakkan diri saya. Nama saya Vicky Asraful Ulum, biasa dipanggil Bang Piki. Itu kalau di channel saya ada namanya Bang Piki, itu berarti saya. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini khusus buat kalian yang mungkin masih ingin mencari tahu dan belajar tentang Microsoft Excel. Kebetulan sekali pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Microsoft Excel, khususnya bagi yang masih pemula ataupun ingin belajar dari awal atau dari nol kaitannya dengan Microsoft Excel. Langsung saja, perlu saya tambahkan lagi, ini saya memakai Microsoft Excel 2013, dan tampilan ketika kalian membuka Microsoft Excel seperti ini. Kalau mungkin ada yang memakai versi lain, tahun yang lain, mungkin ada yang memakai 2016 dan sebagainya, hampir sama. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda, tapi yang jelas untuk tampilannya itu tidak jauh berbeda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ketika kalian membuka Microsoft Excel, akan menampilkan seperti ini. Di sini ada blank workbook dan lainnya ini adalah template yang disediakan oleh Microsoft Excel. Seperti ini, ada kalender juga, bagian-bagian seperti ini, dan seterusnya bisa kalian cek sendiri di Microsoft Excel-nya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang untuk dasar, yaitu pada pilihan blank workbook. Kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui ada beberapa item di dalam Microsoft Excel itu. Yang pertama itu saya ingin menyampaikan bagi teman-teman sekalian yang masih pemula dan ingin belajar tentang Microsoft Excel. Di atas ini ada menu file, home, insert, backlight, formula, data, review, dan view. Nah, ini ada berbagai menu di atas ini, dan ini namanya kalau nggak salah apa, bar gitu, bar tuh, tab atau apa gitu. Yang jelas ini adalah menu-menu yang disediakan untuk kalian di Microsoft Excel. Entah Microsoft Excel versi berapa, yang jelas tidak jauh berbeda. Yang ini kita mulai dari yang home ya. Di dalam home ini ada beberapa menu lagi di dalamnya, yaitu seperti ini. Ada di kotak clipboard, ada font, alignment, number, style, cell, editing, dan di menu-menu yang lain atau di item yang lain seperti insert, itu juga di dalamnya ada berbagai menu yang nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Nah, selanjutnya yang di lembar kerja ini, oke. Ini ketika kalian mengeklik yang seperti ini, ini namanya adalah kolom atau kolom biasanya. Karena saya orang Jawa ya agak kejawen gitu istilahnya, bahasanya itu medok gitu. Nah, ini dari atas ke bawah ini namanya kolom.
ini namanya kolom A, dan seterusnya B, C, D, E, F, G, H, I sampai nanti Z. Terus setelah Z nanti ada lagi tambahan-tambahan seperti ini ya, menjadi A, B, A, C, A, D, dan seterusnya sampai tak terhingga ini nanti. Nah, itu kalau dari atas ke bawah. Nah, kemudian dari samping sini ini namanya baris. Ini baris 1, baris 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke bawah terus sampai tak terhingga. Itu sampai 1000, 2000, 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan kalian, itu nanti sampai mentok tak terhingga. Nah, tergantung sistemnya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada namanya sel. Sel itu kalau sesuai dengan pemahaman saya itu adalah gabungan antara kolom dan baris. Nah, ketika klik seperti ini, maka ini namanya adalah sel A1. Gitu ya. Sel A1. Nah, kotak ini namanya sel. Sel apa? Sel A1. Nah, kemudian ketika misal lagi ketika kita tempatkan seperti ini berarti namanya adalah sel B2. Nah, begitu juga ketika di sini pun sampai seterusnya. Di sini ini namanya berarti sel J12. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ada 3 poin tadi. Ketika kalian seperti ini, atas sampai bawah ini namanya kolom. Lalu ke samping ini namanya baris. Kalau kita pilih satu seperti ini namanya sel, sesuai dengan tempat di mana kotak itu berada. Ketika di sini maka ini namanya sel C3. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini di lembar kerja. Dalam lembar kerja ini ada beberapa beberapa jendela yang bisa kita sisipkan atau bisa kita tambahkan. Nah, itu kalau di Microsoft Excel itu namanya adalah sheet. Nah, sheet ini bisa kita tambahkan dengan mengklik tombol plus di sini. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita mau membutuhkan berapa sheet ataupun jendela ataupun tempat kerja ini yang berada dalam satu file ini nanti ya, satu file Excel ya. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan sheet 4. Sheetnya pun bisa kita ganti namanya. Misal kita buat absensi. Oke. Kita buat absensi itu ini kelas 1. Nah, terus kita buat lagi yang di sini kelas 2. Terus kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa isi di sini absensi kelas 1, di sini absensi kelas 2, absensi kelas 3, absensi kelas 4 dan seterusnya. Nah, berbeda tempat dan bisa sendiri-sendiri. Ini tidak menjadi satu dan menjadi rancu nanti. Jadi disendirikan sesuai dengan sheetnya atau kelasnya ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini untuk arah kanan kiri lah. Nanti kan ketika kalian membuat file
dari sini sampai ke sana, terus sampai mungkin kolom BD ataupun berapa sampai jauh. Ini mungkin tak terlihat yang di depan. Ini nanti untuk geser-geser kanan kiri. Seperti itu. Kalau yang ini geser atas bawah. Seperti itu. Yang kemudian, nah ini ada tiga kotak di bawah ini. Kalau nggak kelihatan berarti tertutup. Yang ini yang paling kiri ini untuk kerja kita. Nah, untuk kerja kita atau lembar ini tadi, lembar ini namanya normal, gitu kan. Terus yang sebelahnya backlight itu untuk melihat lembar kerja kita yang sudah selesai kita buat dan akan kita cetak, mungkin seperti itu, atau kita rubah ke PDF. Itu lihatnya di sini. Nah, nanti tinggal setting di menu backlightnya, itu kita mau ukuran kertas berapa, nanti kita bahas di episode berikutnya atau part berikutnya atau part yang lain terkait dengan proses percetakan dari kerjaan kita di Microsoft Excel. Nah, nanti lihatnya di sini, atau kita bisa menyebutnya mungkin preview. Nah, sebelum kita cetak itu kita preview dulu, udah pas, udah rapi apa belum. Nah, ketika belum rapi, nanti kita kembali lagi ke lembar kerja yang kita buat tadi, lalu kita perbaiki, kita lihat lagi di sini. Nah, gitu enggak? Kemudian yang berikutnya ini back break preview. Nah, kalau ini biasanya itu untuk melihat sel mana saja yang akan kita print, batasan sel mana saja yang akan kita print. Kan di Microsoft Excel itu ada, di backlight ini ada namanya print area. Nah, ketika nanti print area yang kita pilih ini tadi tidak sesuai, atau mungkin kurang, atau mungkin tulisannya terpotong, nah, nanti bisa kita lebarkan. Nah, untuk pembahasannya tetap nanti kita bahas di part selanjutnya, part berikutnya. Nah, kemudian untuk sebelahnya sini kita kembalikan dulu ke normal. Yang sini ini untuk zoom. Nah, untuk zoom atau memperkecil, zoom in atau zoom out sel-sel ataupun lembar kerja yang kita kerjakan. Nah, ini paling kecil gitu ya. Kita geser kanan kiri, nanti kerjaan kita akan terlihat semakin besar atau semakin kecil gitu. Kalau kita mungkin matanya lelah, itu biasanya tulisannya sulit dibaca dan itu membuat sangat letih gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apalagi cukup itu dulu untuk perkenalan sekilas tentang Microsoft Excel. Yang jelas tidak ada sesuatu yang didapatkan itu secara instan. Kalau kamu ingin bisa, maka kamu harus tetap berusaha dan terus berjuang untuk agar apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tutorial hari ini. Silakan jangan lupa komentar di bawah dan juga klik tanda loncengnya, dan yang paling penting subscribe, biar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya ataupun pembelajaran Microsoft Excel berikutnya, ataupun pembelajaran tutorial-tutorial yang lain yang akan saya sampaikan di episode atau part berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat
beraktivitas. Sampai jumpa.